Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Izinkan saya melanjutkan video sebelumnya, yaitu belajar membaca Al-Quran metode Iqra wa Abah. Ya, kemarin video sebelumnya kita sudah sedikit membahas atau belajar membaca dengan mempraktekkan Quran surah Al-Fatihah. Sekarang coba kita praktekkan ke dalam Quran surah An-Nas. Tentunya ini metode Iqra wa Abah cocok untuk pemula, teman-teman, ayah bunda dari semua kalangan ataupun semua usia. Baik, langsung saja ayah bunda bisa melihat di layar sebelah kiri saya, maaf kanan saya. Boleh ayah bunda bisa melihat ya. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Ya, ayat pertama. Perhatikan di sini kelihatan ya. Ini ada satu A, ini ada satu B, ini ada satu C, ini ada satu D. Kita mulai dari ta'awudz dulu. Ayah bunda bisa perhatikan bibir saya. Ta'awudz yang benar. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita menggunakan irama maqam ros ya agar mempermudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, pelan-pelan. Di sini ada satu A. Perhatikan, kalau satu A di sini adalah tulisan mushaf pada umumnya ya. Kalau satu B, satu C dan satu D ini dihadirkan metode Iqra wa Abah. Perhatikan kita pelan-pelan di sini kita baca dari satu C. Kul pelan-pelan ketika kul mulutnya harus menyunkan atau moncongkan, karena kalau huruf semua hurufnya termasuk juga di metode Iqra wa Abah ini dijelaskan kalau huruf yang berharokat dhammah ya ataupun depan ya bergaris depan maka harus dimoncongkan. Nah gitu ya, kul. Nah ketika lam itu ditarik bibirnya, kul. Nah, kul a'u. Nah hamzahnya dijelaskan a, kemudian ainnya au. Kalau ain itu bagian tenggorokan itu disempitkan, au gitu ya, au. Kul a'u. Nah di sini ada huruf waw yang berharokat sukun. Ya, kalau di sini dia sukun, ayah bunda bisa perhatikan kalau waw yang sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah atau bergaris depan, maka panjangkan dua harokat. Au. Ya, seperti itu. Dan perhatikan metode Iqra wa Abah di sini dihadirkan warna biru tua. Ya, kalau di mushaf pada umumnya ya kelihatan di sini ya tidak ada warna, hanya sekedar waw yang sukun saja atau waw yang mati saja. Nah, kalau di sini Iqra wa Abah dihadirkan warna biru biru tua supaya apa? Supaya lebih jelas, lebih faham, lebih nampak lagi kalau di sini panjang dua harokat. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, kalau biru tua berarti mad dua harokat ya. Nah, ini supaya lebih nampak lagi. Kul a'udzu. Dua harokat itu satu alif, satu ayun. A'udzu. Nah, a'udzu gitu ya. Jangan kul a'udzu, tidak. Kul a'udzu gitu ya. Nah, sudah ada jelas nampak warna biru di sini ya. Lanjut. Kul a'udzu bi rabb. Nah, di sini ada perhatikan bi ro di sini kondisinya dia tebal. Ayah bunda perlu digarisbawahi huruf ro ini dia bisa tebal dan dia juga bisa tipis. Jadi dia tidak selamanya tebal atau bahkan tidak selamanya tipis. Jangan sampai kita baca misalkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tidak seperti itu ya. Ro itu dia bisa tebal bisa tipis. Nah, kalau di mushaf pada umumnya ya, di tulisan mushaf pada umumnya ro di sini hanya berharokat saja, tidak ada tanda yang lainnya. Nah, jadi kalau sederhananya ayah bunda, kalau huruf ro berharokat fathah, dhammah atau bergaris atas ataupun depan maka ditebelkan. Ro, ru, tebelkan.
Kalau kasroh ataupun bergaris bawah baru dia ditipiskan, ri. Nah, seperti itu. Nah, tapi bagaimana teman-teman yang masih pemula gitu ya, atau tingkat menengah, ya, sulit sekali untuk membedakan. Makanya metode Iqra wa Abah ini di sini dihadirkan warna coklat. Kenapa? Karena sekali lagi untuk mempermudah. Di sini ada warna coklat ya. Kalau di sini tidak ada. Ya, mushaf pada umumnya tidak ada. Tapi di Iqra wa Abah dihadirkan warna coklat untuk mempermudah. Nah, kalau yang lupa bisa dilihat di sini. Coklat itu apa? Huruf dibaca tebal. Nah, maka bacanya biro, rob. Jangan bira, rab, birab. Ada yang baca seperti itu ya. Jangan ya. Kul a'udzu birab. Keliru sekali. Ro gitu ya. Birob. Nah, seperti itu ya. Kemudian birob. Nah, di sini ada ba yang bertasydid, maka ditekan sedikit. Rob, birob gitu ya, ditekan sedikit. Birobin. Nah, di sini perhatikan ayah bunda, birobin. Nah, kalau kita melihat di sini, di depan kita di sini ada nun yang bertasydid. Bagaimana cara bacanya? Nah, kalau pemula, ayah bunda ya, kelas menengah, di sini bisa perhatikan Iqra wa Abah sudah ada alat bantu visualnya atau anak panah untuk mempermudah. Sedangkan di mushaf yang lain ya, maaf ya, tulisan mushaf pada umumnya maksud saya ini tidak ada ya. Hanya saja ada tanda alif dan lam ya, yang tidak ada harokat, yang kemudian di sini ada nun yang bertasydid ya. Nah, di Iqra wa Abah dihadirkan alat bantu visual supaya mempermudah teman-teman bahwa cara bacanya ini Robbin langsung ke huruf nun di sini ya. Loncat ke huruf nun sehingga di alif dan lamnya ini, perhatikan alif dan lamnya ini berwarna kelabu ya. Apa warna kelabu itu? Artinya tidak dilafalkan ya. Huruf tidak dilafalkan. Maka jangan sampai salah ya. Birobbil ya, birobbil bukan birobbil tapi langsung ke huruf nun. Birobbin. Nah, seperti itu ya. Birobbin. Nah, seperti itu. Dan juga perhatikan ayah bunda, alat bantu visualnya ini double ya nih. Kelihatan ya, double. Kenapa double? Why double? Karena memberikan informasi ya dan juga memperjelas bahwa ini gunnah 2 harokat. Ayah bunda perhatikan di sini warna merah ya. Ya, warna merah ya. Ini warna merah. Kalau warna merah berarti gunnah. Berarti tahan 2 harokat. Ya, tahan 2 harokat. Birobbin. Nah, birobbin nas dan nas di sini perhatikan nas karena ada tanda alif dan di sini huruf sinnya mati, maka dia panjang atau 2, 4, 6 harokat. Karena di akhir ayat ya, ayah bunda kalau di akhir ayat nas maka panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja. Nas. Nah, dan di Iqra wa Abah dihadirkan warna biru muda. Ya, kalau biru muda di sini ya sudah jelas ya. Mad 2, 4 atau 6 harokat. Ya, nas. Dan ingat huruf sinnya dialirkan ya. Nas. Nah, huruf sin dialirkan anginnya ya. Nas. Nah, seperti itu. Coba sama-sama. Kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, seperti itu ya. Baik, bagus ya. Nah, di bawah ini ada 1D. Ayah bunda bisa melihat di sini di pretelinnya kalau bahasa Indonesianya, atau huruf-hurufnya kita pisahin agar anak-anak ataupun teman-teman yang ingin murojaah mengulang ataupun yang masih kelas menengah itu ingin mengulang bacaannya bagaimana, ini untuk mempermudah. Kul a'udzu bi rabbin. Nah, bin di sini ada tanda anak panah ya, atau alat bantu visual yang double. Ini tanda artinya itu masuk ke huruf nun dan dia digunakan. Ya, ini warna merah, bisa dilihat warna merah gunnah. Bi rabbin nas. Seperti itu. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat 2. Perhatikan ayat 2A, 2B dan 2C. Perhatikan di sini. Kita langsung malikin dan ingat
huruf kaf itu mengalir akan angin sedikit ya. Maliki ki ya, bukan hanya sekedar ki biasa tapi ada sedikit angin. Malikin. Nah, seperti itu ya. Perhatikan di sini maliki. Nah, di sini maliki ada alat bantu visual di sini ayah bunda. Ya, kalau di mushaf pada umumnya tidak ada alat bantu visual di sini. Ya, bahkan tidak ada warna di sini. Hanya sekedar alif dan lam yang tidak ada harokat, tidak ada garis. Bagaimana cara bacanya? Ya, perhatikan di sini. Maliki ada alat bantu visual, berarti ki-nya masuk ke huruf yang ditunjukkan ini nun yang bertasydid. Karena di sini alif dan lamnya berwarna kelabu. Ya, kelabu itu apa? Huruf tak dilafalkan. Berarti tidak dibaca alif dan lamnya ini. Maka langsung ke huruf nun dan nunnya berwarna merah. Kalau merah apa? Gunnah. Berarti ditahan. Malikin, dan diperjelas lagi di sini alat bantu visualnya dual. Kalau alat bantu visualnya double berarti ditahan 2 harokat ayah bunda ya. Malikin, seperti itu. Malikin nas, dan nas lagi perhatikan di sini panjang lagi. Kenapa panjang? Karena hurufnya di depannya ini ada alif, ya ada alif dan ada huruf sin yang sukun. Maka panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Kita ambil 4 harokat saja. Sama di mushaf pada umumnya di sini juga sama ya. Malikin nas panjang karena ada alif dan sin yang sukun. Cuman di Iqra wa Abah di sini dihadirkan warna biru, ya warna biru muda untuk mempermudah teman-teman, memperjelas teman-teman ya supaya tidak lupa lagi ya, atau mungkin ada yang salah karena tidak ada alat bantunya warnanya. Nah, kalau di sini sudah jelas kalau warna biru muda mad 2, 4 atau 6 harokat. Malikin nas, dan ingat huruf sin mengalir napas, alirkan. Malikin nas, seperti itu. Termasuk di sini di 2D teman-teman yang mau mengulang malikin masuk ke huruf nun kin dan double alat bantu visualnya ini atau anak panahnya double berarti 2 harokat ya, 2 harokat gunnah ditahan. Malikin nas, seperti itu. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan video berikutnya di kesempatan berikutnya untuk ayat ketiga dan keempat. Hadza wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.